Hujan berkat. Oh ya. Kecamatan Bola dengan kode desa 53.07.11.2019 secara resmi. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sore, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam bahagia untuk kita sekalian. Ingat dulu waktu penyerahan Perbuk desa ini, saya juga hadir, saya sekretaris PPP mendampingi Bupati Sika itu Bapak Ansarera. Dan kami disambut di tempat ini, saya juga dikalungi. Berapa? 5 tahun yang lalu ya, di sana. Hah? Oh, di lapangan? Oh ya, di lapangan. Betul. Ya betul, betul. Di lapangan. Yang saya hormati saudara yang lain dari PUPR ada ya, Pak Berto, kepala bidangnya. Ada lagi? Ya, biar masyarakat tahu karena ini dialog tadi. Oke. Para kepala desa sekecamatan Bola yang hadir, ya saya lihat ada Wadokoli, desa Batu Terus, kemudian desa induknya, ini desa Ipir ya. Ya, bersama pimpinan dan anggota DPD yang saya hormati, para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pendidikan, mungkin tenaga kesehatan yang hadir. Singkatnya Bapak Ibu, Inama Golari Mugamsawi, Ya Utabe Megora. Pertama, ya kita semua diberkati dengan hujan, gitu. Masuk ke timur langsung hujan, berarti sama pun danger. Terusnya. Saya turunan Portugis, yang asli. Ya. 1607, ya gara-gara Alesu kepala kampung, ya anaknya kepala kampung, Moat Baganan, Baganan dan Bisika, itu anaknya satu-satunya namanya Alesu. Ya, karena Baganan juga meninggal terserang wabah penyakit kolera, semua keluarga Bisika meninggal. Alesu kabur, dia lari ke Momere di Doko, dia ikut orang Portugis. Ya, untuk pergi cari tanah yang orang tidak bisa mati. Ya, karena di kampungnya akan mati sare, wabah kolera, penyakit itu bentar ya. Dia lari, ikut kapal Portugis yang dipimpin oleh Agustino Rosario da Gama. Nah itu, nama saya berikut ini. Agustino Rosario da Gama. Jadi mereka berlayar sampai ke Maluku. Maluku balik lagi ke Malaka. Di Malaka baru Alesu dipertemukan oleh pimpinan Portugis yang ada di sana, namanya Jogo Worila. Ya, Jogo Worila menerima Alesu untuk mencari tanah yang orang tidak bisa mati. Ya, akhirnya ketemu Jogo Worila bilang ada tanah yang orang tidak bisa mati. Alesu langsung serahkan itu emas, kemudian muntah ikan paus, ya ambar ikan paus. Di sini banyak tuh ikan paus. Jadi dia serahkan itu untuk wangi-wangian. Dia mempersembahkan supaya Jogo Worila menunjukkan tanah yang orang tidak bisa mati itu di mana. Dia bilang oke, tapi Albioti. Ya, apa yang terjadi? Jogo Worila bilang, Alesu kamu harus belajar dulu agama Katolik. 3 tahun dia belajar agama Katolik di Malaka. Setelah pintar, kemudian dia dibaptis menjadi seorang Katolik bernama Don Alesu Ximenes da Silva. Ya, karena pastor yang mendidik dia jadi Katolik namanya Ximenes da Silva. Dia dibaptis ya dari tahun 16
Jadi 1607 dia dikembalikan ke Kampung Sika dengan tujuan untuk menyebarkan agama Katolik, dan dia sudah menemukan tanah yang orang tidak bisa mati itu adalah surga. Jadi harus tahu agama dulu. Ya, jadi orang manusia itu pasti mati, ya. Itu pasti mati. Tapi dia menjadi seorang Katolik, kemudian dia dikembalikan ke Kabupaten Sika. Karena dia cerita bahwa bapaknya Muat Bagangang itu kepala dari 30 rumah adat di Mian Tanah Sika, termasuk di Molik Kilisamba, di Lios. 30 dia sebut. Karena semua kepala-kepala adat di masing-masing wilayah tunduk terhadap Muat Bagangang. Bagangang itu orang hebat dia. Dia itu peluru juga tidak tembus. Dia pernah Majapahit pakai mereka berperang sampai ke Malaka, ke China, gitu. Menguasai di Nusantara plus sampai ke Malaysia dan Singapura dulu semua punya kita. Ya, jadi orang hebat itu Bagangang. Karena cerita ini dia dinobatkan menjadi Raja Sika. Raja Sika yang diperlengkapkan ya dengan kebesarannya. Ada topi emas, masih ada sekarang di rumahnya Ratu Sintis, ya. Masih ada. Saya minggu depan mau pergi lihat. Ya, topi emas, kemudian kalung itu emas, bijinya besar-besar. Itu kayak apa? Bakso Malvinas apa ya? Besar. Itu rantai kalung, tongkatnya emas. Ya, semua peralatan kebesaran kerajaan. Ditambah lagi dengan 7 kapal bermuatan gading. Jadi kapal yang mengantar Don Alessio itu diiring-iring dengan 7 kapal. Jadi kapal itu buat gading. Kenapa bawa gading? Karena Alessio ini dia cerita di Malaka yang di sana di Sinop Malaysia, ya. Ya, saya dengan Pak Guling sudah ke sana gitu. Nah, ini di pernah ke Malaka, kayak masuk di museum. Jadi saya omong ini bukan bohong ini. Ya. Jadi dia cerita sama Jogo Gorilla bahwa bapaknya itu memimpin 30 kapal kampung. Tanda kebesarannya itu ada tanduk rusa, tanduk kerbau. Ya, sehingga Portugis bilang kekuasaan kami lebih besar. Dia bawalah itu gading-gading dari Afrika Selatan. Jadi pelayaran dari Eropa menuju ke Malaka itu kapalnya kosong. Isilah mereka dengan gading-gading gajah. Banyak sekali itu gading gajah. Ya, muat itu gading gajah, bawalah ke Korsika. Kemudian oleh Alessio dia taruh di semua rumah-rumah adat itu. Ya, sebagai tanda kekuasaan bahwa kita punya bos baru yaitu orang Portugis. Ya, bukan lagi Majapahit. Ya, itu. Kita punya bos baru orang Portugis. Ya, jadi Portugis masuk dan penobatan Raja Sika pertama dilengkapi dengan wakil Raja Sika. Jadi namanya Agustino Rosario de Gama menjadi wakil Raja Sika pertama. Nanti Alessio meninggal, gantinya Don Cosmo. Ya, Don Cosmo itu wakil Raja Sikanya namanya Thomas de Gama. Ya, itu lewat utara. Jadi mereka menuju mencari rempah-rempah sampai ke Maluku. Pelayaran yang berikutnya kapal Portugis ya, misi untuk menjemput komoditi ya, dan juga menyebarkan agama. Yaitu orang-orang yang berikut ya, setelah tahun 1607, 1615 ya, dan 1620, Bapak Ibu sekalian, itu yang akan masuk ke bola. Ya, jadi misi mereka ya, bersama Orinis Parera berangkat itu ke Maluku. Di sana rempah-rempah lebih banyak dari Flores. Mereka berusaha menyerang Sultan Babula. Ya, itu Kesultanan Ternate. Tidak menang karena Babula lebih jago. Ya, orang Portugis sedikit jumlahnya, mereka kepung. Akhirnya Portugis mundur. Mereka mundur, tidak mundur langsung kembali ke Malaka yang di sana di Malaysia, tapi dia mundur ke daratan timur yang berhadapan ke Maluku. Ya, sehingga tanah itu mereka namakan tanah Malaka. Yang Malaka sekarang, Kabupaten Malaka. Itu orang Portugis berlindung di situ. Ya, itu tentara Orinis mereka. Ya, karena mereka makin sulit, ya, stok amunisi segala macam tidak bisa menaklukkan Sultan Babula. Akhirnya mereka lari ke sini. Ya, lari. Itu nanti persinggahannya singgah di Konga.
ya, Konga, kemudian tinggal lagi di sini, itu Orilis. Ya, sementara Ornai da Costa, ya, Ornai da Costa mereka berhentinya di Paga. Jadi mereka juga jadi raja Ornai da Costa di Paga karena menaklukkan Tibo Sati. Tibo Sati itu penjahat yang ada di Lake Bain, itu suka mengancam-ancam orang Paga. Kadang orang Paga takut. Ornai da Costa menggunakan bedil, ya. Dia tembak bedil ke atas, itu Tibo Sati menyerah, ya, menyerah. Dan pada satu pesta Tibo Sati itu dipanggang lehernya oleh Ornai da Costa sehingga dia menjadi raja orang barat itu. Dan orang Paga percaya dengan itu Ornai da Costa sampai sekarang di semua masing-masing ada. Kita di sini Orilis, ya. Jadi memang ada dua pastor, ya, yang pernah datang, ya, ke sini, ya, tentara, pastor juga datang, makanya bangunlah ini. Ya, jadi saya orang Portugis karena turunan dari ibu saya dari negara. Ya, kalau dari ayah saya itu dari Orilis Parera. Ya, dia punya turunan salah satunya Moat Beo melahirkan, ya, Moat Gondi, Moat Bastian. Ya, dan itu cucu cecenya ini Robi dong. Ya, itu. Saya senang sejarah, ya. Jadi kehadiran saya langsung diberkati begitu. Ya, berarti Moat Orilis mereka itu tahu ya, ini kemarin desa ini desa Watu Cruz. Ya, ini saya tidak bohong ini, saya benar, ya. Saya punya referensi resmi. Kami dalam keluarga juga selalu menulis silsilah. Ya, orang agama, ya, ada di Krado juga ada, ya. Gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini sebagai pengantar supaya kita jangan mengantuk tadi. Senang sejarah juga, harus senang. Karena kalau kita tidak tahu sejarah itu kita bukan peradaban manusia. Orang Barat yang begitu maju saja dia tahu sejarah. Saya ke Australia itu mereka kisahkan orang-orang pertama dari Inggris yang masuk ke Australia. Bahkan mereka buat dengan apa, sebenarnya miniatur, ya, bikin patung-patungnya. Mereka itu orang-orang yang disiksa dari Inggris buang ke Australia. Tapi akhirnya mereka membesarkan itu benua Australia. Australia ini negara yang paling kaya. Ya, sebagian 3/4 wilayah itu terdiri dari batu besi dan nikel. Ya, kita lihat dari citra satelit itu kan merah semua. Merah itu membara memang batu besi. Dia terbesar di dunia. Ya, setelah itu baru Argentina. Nah, ini kisah-kisah yang